sistem koordinasi, sistem pengaturan. Itu dibagi atas dua, ada yang dilakukan oleh saraf dan yang dilakukan oleh hormon. Mayoritas itu dilakukan oleh saraf, walaupun pada beberapa kasus dilakukan oleh hormon. Bahwa kalau saraf itu prosesnya on time ya, jadi ada rangsangan langsung ada respon, ada gigitan nyamuk langsung tangan menepuk ya, sangat cepat. Kalau beda dengan saraf, hormon itu responnya agak lambat. Jadi kalau insulin ketika kita makan, gula darah naik ya karena glukosa diserap, maka insulin itu mungkin dilepaskan sekitar setengah sampai 1 jam kemudian, tidak otomatis. Jadi ada periode gula darah tinggi dulu, baru kemudian diturunkan oleh insulin. Yang kedua durasi, durasi kerja itu masa kerja. Kalau hormon itu nggak tahan lama-lama, ya bicara mungkin tahan berapa, 2 jam, 3 jam, ya. Tapi kalau hormon itu kerjanya hitungan bulan. Kalau saraf mereka memiliki jaringan sendiri. Ya, jadi dari otak sampai ke sel manapun di tubuh kita itu ada kabelnya. Kalau yang sistem hormon itu mirip dengan dia nampang. Jadi ketika ada insulin diproduksi oleh pankreas, maka insulinnya harus diputar ke darah dulu. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh Heru, bedanya kalau saraf dia memiliki jaringan sendiri sehingga responnya lebih cepat. Sedangkan hormon dia sistem pengangkutannya menumpang pada darah sehingga sistemnya lebih lambat. Kalau penghantaran saraf melalui sel saraf dan neurotransmitter, kalau penghantaran hormon melalui cairan darah. Ini sel saraf yang bertugas sebagai kurir utama yang akan membawa pesan. Ya. Mungkin sudah dapat di biologi sel. Ini namanya badan sel yang besar ini. Yang ini namanya dendrit, yang seperti serabut kedondong yang banyak. Dan ini yang tangkai kedondong yang kita sebut sebagai neurit atau akson. Perangsangan akan merambat dari sini, dari dendrit, masuk ke badan sel, dari badan sel, baru ke akson. Ya, jadi sel saraf kita itu sambung menyambung. Tidak ada sel saraf yang langsung dari kepala sampai ke ujung kaki. Atau dari kepala sampai ke ujung tangan, tidak ada. Harus ada titik persambungan atau titik stasiun. Yang pada sel saraf kita kenal dengan nama sinapsis. Ya, sinapsis itu yang ini, yang kotak kecil ini, sambungan antar sel saraf. Ya, jadi yang kita bahas bagaimana saraf merambat dari sini sampai ke ujung sini, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saraf berpindah di sini antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Ya, ini contohnya seberapa banyak jumlah sel saraf. Ini baru pada otak ya, belum yang di tubuh. Jadi pada otak, pada gajah, jumlah sel sarafnya itu sekitar 251 billion. Jadi kalau pada manusia di otak saja, itu ada 86 miliar sel otak. Nah, itu yang di otak, belum di tubuh. Jadi otak itu kalau mati mungkin sekitar 2.000 sel saraf masih nggak apa-apa ya, 3.000 nggak apa-apa. Jadi proses kerusakan itu bertahap. Jadi mati 1, mati 2, mati 3 mungkin masih aman. Nah, nanti kalau sampai jumlah yang mati itu sudah 1/4, sudah mulai stroke. Ya, jadi seperti itu. Ini beberapa info tambahan, mungkin dibaca saja. Neuron paling panjang itu sampai 10-30 meter. Pada siapa kira-kira ini? Ular mungkin, Pak? Ada ular 30 meter, ada mungkin ular ya. Tapi pada paus yang biasanya ini yang sampai 30 meter. Kemudian setiap neuron memiliki sekitar 1.000 sampai 10.000 sinapsis. Jadi kalau kita kembali ke gambar ini, nah jumlah sinapsis yang di sini ini kan banyak ini akar-akar dari kedondong tadi. Nah ini jumlahnya sekitar 1.000 sampai 10.000. Jadi sambungannya itu lebih rumit mungkin dari jaringan Telkom ya, sangat rumit. Dan yang paling menarik di bawah ini ada ini, bahwa anak-anak yang di bawah 5 tahun yang mempelajari lebih dari satu bahasa, neuronnya akan lebih banyak.
Ya, jadi di bawah 5 tahun itu kita banyak menyimpan memori. Kita paham bahwa makan itu adalah proses memasukkan makanan ke mulut karena diajari oleh ibu kita. Dan di bawah 5 tahun kita sudah paham bahwa makan itu adalah proses masukkan makanan ke mulut. Ini beberapa informasi tambahan. Ya, sel yang paling terspesialisasi pada hewan, responnya sangat cepat, paling panjang pada paus biru sampai 30 meter. Ini jenisnya sudah dapat mungkin waktu SMA, ada sensorik, ada motorik, dan ada konektor. Ketika Anda merasa gigitan nyamuk, berarti kan ada proses penghantaran impuls dari pipi ke otak, itu sensorik. Jadi sensorik itu adalah dari luar ke dalam. Ya. Selawannya adalah motorik yang membawa respon dari otak ke tangan, sehingga tangan bisa bergerak menampar pipi. Jadi sensorik dari penerima rangsang ke pusat koordinasi, motorik dari pusat koordinasi ke pelaksana rangsang. Satu lagi, interneuron ini siapa? Interneuron itu yang otak, yang mengolah informasi. Ya, jadi dari pipi sampai ke otak, di otak diterjemahkan, setelah diterjemahkan diberikan perintah, itu konektor atau interneuron. Kemudian perintah tadi dibawa dari otak ke tangan, itu melalui motorik. Gambar ini sepertinya gambar gerakan refleks. Ya. Jadi prosesnya itu tidak sampai ke otak. Contoh paling umum ya ketika Anda menginjak duri atau menginjak api, nah itu gerak refleks. Ini yang melalui otak gerak biasa, ya. Jadi misalnya mata melihat ada pohon mangga tetangga yang sudah masak, ya. Kemudian otak mengolah, kemudian kaki melangkah untuk mengambilnya. Nah ini sistem gerak biasa. Yang tadi yang gerak refleks. Mekanisme rambat impuls di sel saraf. Analoginya, ketika Anda menghidupkan stop kontak pada lampu, walaupun mungkin jarak meternya 6 meter, itu lampunya otomatis hidup ya. Bisa nggak Anda bayangkan proses apa yang terjadi pada kabel sehingga lampunya hidup? Bagaimana proses menghantarkan dari pipi ke otak? Sama, dari stop kontak ke lampu. Jadi ini mekanismenya, ya. Jadi permainannya adalah dengan menggunakan potensial energi listrik, ya, dengan memindahkan muatan energi positif dan energi negatif. Jadi benar-benar mirip dengan listrik, ya. Bedanya mungkin kalau pada sel saraf menggunakan namanya mineral, ada kalium, ada kalsium. Nah kalau pada listrik menggunakan, nggak tahu saya apa yang dipakai di listrik ya. Jadi untuk mengatur perbedaan konsentrasi ion positif negatif, kita biasanya menggunakan kalsium dan kalium. Jadi ketika penghantaran saraf, penghantaran proses ya, yang banyak digunakan energi itu untuk memompa ion kalium dan kalsium. Dan itu juga kalau kita kekurangan ion kalium dan kalsium menjadi daya pikirnya lebih lambat, ya, menjadi loading lama, ya. Jadi seperti ini. Jadi mirip dengan ya listrik dengan getaran, potensial listrik mengalir di sepanjang sel saraf. Jadi rangsang tersebut berpindah dengan mengubah perbedaan potensial listrik. Bagaimana cara mengubah potensial listrik? Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Dengan cara memainkan ion K+ dan ion Na+. Jadi satu siklus penghantaran sel saraf seperti ini. Ya, jadi ada saat istirahat, kemudian saat siap-siap menghantarkan rangsang, kembali ke model istirahat. Jadi prosesnya itu hanya sekitar 2 milisecond. Ya. Jadi tidak sampai 1 detik pada satu sel saraf. Setelah rangsangan lewat, dia kembali istirahat. Jadi prosesnya itu hiperpolarisasi
kemudian depolarisasi. Sudah, selesai. Apa itu hiperpolarisasi? Membuka pintu, kemudian ion kalium keluar, tekanan listrik menjadi naik. Seterusnya, langkah kedua adalah depolarisasi dengan cara membuka pintu natrium, natrium masuk sehingga tekanan listrik menurun. Ya, jadi memainkan perbedaan potensial listrik dengan mengeluar masukkan ion kalium dan ion natrium. Ini prosesnya saat istirahat. Jadi di luar positif, tegangannya lebih tinggi, sedangkan di dalam sel, ini bayangkan adalah sel saraf tadi. Yang dendrit yang panjang, ini di luarnya, di luar selnya, ini di dalam selnya. Jadi saat dia istirahat, potensial listrik di luar sel lebih tinggi dibanding di dalam sel. Ini saat istirahat. Ini prosesnya. Jadi di dalam itu, di luar itu banyak natrium, outside of cell, banyak natrium yang berwarna biru dengan plus-plus ini. Ya. Sedangkan di dalam, ini inside the cell, itu banyak ion kalium yang berwarna hijau. Itu pada saat istirahat. Dan mereka dibatasi oleh membran plasma. Jadi tidak bisa natrium masuk bebas, tidak bisa kalium keluar secara bebas. Ini menyebabkan di luar menjadi positif, yang di dalam menjadi negatif. Karena di luar banyak natrium, di dalam banyak kalium saat istirahat. Nah, proses penghantarannya seperti domino. Ini mungkin laki-laki yang lebih paham ya. Jadi kalau domino kita susun berbaris, berdiri, satu batu domino bisa menjangkau yang lain. Kalau kita jatuhkan satu domino yang di ujung, maka semuanya akan jatuh secara beruntun. Ya. Seperti itu juga pada sistem saraf. Jadi kalau yang paling ujung sudah mulai bergerak, maka semuanya akan bergerak sampai habis ke ujung yang dituju. Jadi gerakannya itu berkesinambungan ya. Yang ujung bergerak, maka semuanya sampai ke ujung nanti, sampai akhir nanti akan bergerak. Ya, jadi impuls jatuhkan yang pertama, jadi sel saraf yang pertama bergerak, rambatan dimulai, ya. Kemudian kepingan akan jatuh secara bergelombang, ya, satu demi satu sampai nanti ke ujung. Kemudian setelah rangsangan selesai, maka batu domino harus ditegakkan kembali. Seperti itulah proses penghantaran impuls pada sel saraf. Nah, neuron juga sama seperti itu. Ya, jadi saat neuron yang pertama bergerak, maka seluruhnya akan bergerak. Jadi ada konsepnya all or nothing. Jadi kalau satu bergerak, seluruhnya bergerak. Kalau yang pertama tidak bergerak, tidak ada gerakan. Ya, jadi all or nothing. Kita lihat animasinya. Ya, ini contohnya. Jadi ketika ada rangsangan, maka ini plasma, ini membran. Jadi kenapa fisiologi hewan mensyaratkan Anda lulus biologi umum? Jadi di sini kita akan membahas proses sel. Kalau Anda tidak paham struktur sel, tidak susah nanti memahaminya. Ya. Jadi ini adalah yang warna kuning bagian di dalam sel, yang warna hitam adalah membran sel, yang ini di luar sel. Jadi waktu sel tadi istirahat, kita sudah sampaikan bahwa di luarnya positif, karena di sini banyak natrium, di dalamnya negatif, karena di sini banyak kalium. Ketika ada rangsangan dan saraf mulai bekerja, ini dibalik. Jadi membran sel dibuka, ion natrium dibawa ke dalam. Ya, sehingga yang tadi positif di dalam pindah ke, yang positif tadi di luar pindah ke dalam. Nah, kalau gerbang pertama terbuka, maka dia terus beruntun seperti batu domino tadi. Maka gerbang di sel saraf berikutnya juga demikian, buka. Natrium masuk, natrium masuk, natrium masuk. Ya, seperti itu nanti seterusnya. Nah, ini ya, sel terdepolarisasi.
terbalik ya. Kalau yang tadi positif di luar, negatif di dalam, sekarang berubah menjadi positif. Kalau tadi positif di luar, negatif di dalam, sekarang menjadi positif di dalam, negatif di luar. Ya, batu domino pertama telah jatuh. Nah, begitu seterusnya merambat dia. Ya. Jadi satu sel saraf akan memicu gerakan sel saraf berikutnya. Jadi nanti banyak natrium akan masuk semua, kalium akan keluar semua seiring dengan rambatan pada sel saraf. Ya, ini yang kita sebut dengan potensial aksi. Ya, jadi seluruh sisa batu domino yang lain jatuh. Kemudian, nah, kalau rangsangan sudah selesai, maka akan banyak sampah di sini. Bukan sampah sebenarnya, tapi pekerjaan. Karena natrium yang harusnya tadi posisinya di luar, sekarang menjadi di dalam. Sedangkan kalium yang posisinya harusnya di luar, sekarang sudah di dalam. Maka setelah selesai menghantarkan rangsangan, ini harus dibereskan. Natrium harus dipompa lagi keluar, kalium harus dipompa lagi ke dalam. Itulah sebabnya kenapa setelah selesai mengerjakan rangsangan, ya kita membutuhkan energi yang lebih. Ya. Salah satunya untuk melakukan pompa ion natrium keluar dan pompa ion kalium ke dalam. Ya. Jadi kembali menegakkan batu domino, ya, agar siap untuk rangsangan berikutnya. Nah, proses jatuh dan proses tegak ini tadi kita katakan ya sekitar milisecond hitungannya, sangat cepat. Itu saja materi kita untuk hari ini. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.